Kalau presiden setiap dia pidato, rupiah makin kocak gitu loh. Artinya ketika saya punya anak, susu tak terbeli, itu kan gara-gara lu salah dalam membuat kebijakan politik. Ketika BBM naik, harga BBM itu kebijakan politik. Kita dibilang londo ireng segala macam. Hei, antek-antek asing kan kayak seperti itu. Yang ngomong londo ireng Prabowo. Pak Prabowo kan penguasanya. Kok idiom londo irengnya keluar dari penguasa? Tiba-tiba dolar ke 15.000. Kopdes harga murah-murah, beli beras di sana murah. Terus MBG ternyata nggak ada keracunan lagi, semua rakyat Indonesia merasakan itu. Seneng nggak sih? Seneng. Kalau Prabowo bisa melakukan itu, hormat. Silahkan mau 5 periode, ambil. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen tidak seperti biasanya hari ini karena saya kedatangan tamu orang yang luar biasa nih, yang akan mengkocok perut kita dalam-dalam. Tim Kabinet Bayangin, Semi dan Rindra Danantara. Bung Semi, selamat datang. Iya, Deng. Terima kasih. Bung Rindra. Terima kasih. Menarik nih namanya, Rindra Danantara. Gimana kabar, Sem? Sehat? Baik, Daeng. Baik. Sem, ini aku dapat kabar nih, katanya mau apa, pentas nih, tanggal berapa? 8 Agustus 2026 Di mana? Sanctuary Auditorium Menara Kuningan. Menara Kuningan. Itu apa yang akan dibanyolin di situ? Ya, namanya aja udah Kabinet Bayangin ya. Jadi saya pernah ngobrol, ini langsung aja ya. Iya. Jadi tahun 2014 itu kan Pak SBY udah 2 periode. Kita tidak bisa pilih lagi kan waktu itu. Makanya kita ke Pak Jokowi kan. Padahal sebenarnya kamu masih mau pilih SBY. Nah, itu dia. Karena saya bilang semua stand up komedian 2014 itu bersedih, Daeng. Kenapa? Karena kehilangan Pak SBY. Kami kehilangan materi komedi, kami bilang gitu. Tetapi ternyata tambah banyak hari ini. Iya. Jadilah dulu waktu 2014 itu. Kami sedih. Ternyata enggak harusnya, karena hari ini tambah lucu. Tambah Gila. lucu pemimpinnya. Pemimpinnya, makanya kami bikin Kabinet Bayangin. Bukan bayangan ya? Iya, karena kalau itu nanti dituduh makar. Jadi bayangin aja. Bayangin aja dulu gitu. Rindra apa nih? Kok namanya Rindra Danantara nih? Apa nih hubungannya Ya, dengan jadi sebenarnya nama asliku Rindra Dana, Bang. Oke. Nah, Rindra Danantara itu ya bentuk support ke rezim lah. Iya. Jadi berarti Kabinet Bayangin ini adalah stand up pendukung rejim. Tidak. Kalaupun mendukung rezim itu gini lah, kalau art itu Art. Iya. kalau dijelaskan Iya. itu tidak art lagi. Oh, oke. Jadi biarkan Pemirsa penonton yang menyimpulkan apakah ini mendukung beneran atau bentuk satir. Oke. Kalau Bu saya melihat apa sih yang paling memprihatinkan atau lucu kira-kira apa ya di kabinet kita? Jadi gini, kalau di kabinet yang sekarang itu ya bisa dibilang lucu semua. Tetapi orangnya yang lucu ya? lucunya Atau lebih ke, kalau di komedi itu ada beberapa jenis kelucuan. Oke. Tapi ini lucunya lucu yang tragis gitu. tragis ya? Tragis. Seperti apa tuh, Sam? Kalau sekarang itu kan presidennya setiap hari pidato. Itu ini lagi open mic atau apa gitu ya. Setiap hari ganti-ganti tempat gitu. Dan lucunya, dan kalau kami stand up komedian, kami open mic, ya orang tertawa. Kalau presiden? Dia open mic, IHSG yang tertawa. Jadi iya, rupiahnya kalau kami ya mau mengeluarkan materi, penonton merasa kocak. Kalau presiden setiap dia pidato, rupiah makin kocak gitu loh. makin melemah. Iya. Kira-kira gitu ya. Iya. Kalau Rindra melihatnya gimana tuh menteri-menteri kita? Ini selama, kalau mungkin kembali ke presiden lagi ya, Bang. Aku tuh selama hidup, kan aku umurnya udah 40 tahun sekarang ya. Selama aku hidup berbagai rezim. Yang dulu 40 atau 25 nih? Kelihatan Wes. masih muda juga ya. 40 tapi 25 tapi kabisat, Bang. Umurku udah 100. Nah, jadi aku tuh selama aku hidup tuh di berbagai rezim, dari zaman aku tumbuh besar tuh di zaman Pak Harto sampai sekarang di zaman Pak Prabowo, itu aku paling sering nonton pidato tuh sekarang. Dulu enggak? Dulu enggak, sekarang aku selalu menanti Bapak ini akan ngomong apa, terutama kalau dia tidak pakai teks. Kalau dia pakai, Karena mengagetkan atau apa tuh? mencengangkan, bukan hanya mengagetkan, Bang. Iya. Seperti Londo Iren. Londo Ireng itu terakhir kali yang terbaru. Maksudnya aku rasa sih yang menanti beliau menaruh
teksnya itu bukan hanya saya saja sendiri, banyak sekali yang menanti, yang tentunya juga mungkin orang-orang yang pengen mengambil keuntungan dari melemahnya rupiah juga sedang menanti beliau ngomong apa sebenarnya. Dan lucunya, Daeng, begitu dia pakai teks, orang kecewa. Iya, ya. Ya pakai teks, berarti nggak keluar jalur. Iya. Jadi orang berharap dia nggak pakai teks. Iya nggak pakai teks. Tapi kalau saya lihat ya, sebenarnya presiden kita ini, walaupun dia tidak belajar stand up comedy, tapi dia tahu teknik-teknik stand up comedy. Kenapa saya? Dia menggunakan majas-majas yang kami biasa gunakan. Salah satunya itu majas koreksio. Majas koreksio itu kita sengaja memberikan statement yang salah, lalu kita korek seolah-olah itu salah, padahal disengaja. Dia sering gitu kan. Dia ngomong terus, salah ngomong, maaf, ada wartawan di sini ya. Padahal itu kesalahan yang disengaja. Itu gaya bicara komika itu. Oke. Iya. Berarti mungkin dia habis belajar sama Rindra. Jadi maaf gitu kan. Ada wartawan di sini ya. Kita friend. Padahal kesalahan yang disengaja, tolong di-delete katanya kan. Tolong di-delete pernyataan saya. Padahal itu pernyataan yang disengaja. Lalu orang-orang tertawa itu. Berarti kan dia sudah mempelajari teknik stand up comedy. Lalu masih dihajar lagi dengan punchline. Maaf, orang udah ketawa, udah diem, kirain udah berhenti, dikasih lagi punchline. Emang gue pikirin, orang ketawa lagi. Saya bilang luar biasa nih ilmunya. Dari mana dia belajar itu? Jago juga. Iya, Ternyata. itu teknik itu. Jadi dia pakai koreksio, setelah koreksio maaf, orang udah diem, dikira ketawanya sampai situ. Dia hajar lagi. Emang gue pikirin, ketawa lagi. Dolar menguat lagi. Rupiahnya melemah. Rin, Ya. apa sih kok stand up itu selalu diidentikan beririsan dengan politik? Bisa nggak aku dijelasin itu gimana ya? Sebenarnya ya kami tuh ini adalah selain memang pada dasarnya kami komedi di mana yang paling penting tuh harus lucu dulu. Tapi tidak bisa memungkiri itu lahir dari mungkin perhatian-perhatian atau keresahan-keresahan dari komikanya itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu sebagai warga Indonesia ini yang paling sekarang bikin resah itu kita tahu lah kira-kira apa. Jadi makanya sekarang kelihatannya materi-materi khususnya komika nasional sekarang itu memang banyak yang seperti itu ya Pak Sem ya. Iya. Keresahannya mirip kita sekarang. Yaitu mungkin ya datangnya dari pemerintah itu sendiri gitu. Jadi kalau mamanya pemerintah melihat oh nih kok kami sering diledek ibaratnya gitu ya oleh para komedian. Bukan meledek, ini kami ada bentuk cara kami menunjukkan kecintaan terhadap bangsa ini adalah dengan cara mengkritik dengan cara kami sebenarnya begitu. Iya, jadi ya concernnya memang lagi seperti itu, Bang. Atau bentuk keputusasaan sebenarnya. Iya benar. Jadi ini pemerintah nggak bisa berubah, ya udah kita ketawain aja deh. Iya. Keresahan apa sih yang Anda lihat sekarang ini? Emang abang nggak resah? Iya. buat begini kan karena resah kan pasti. Iya. Kita resah ya karena ekonomi lagi sulit. Kira-kira itu salah satu. Tapi saya kurang setuju juga. Apakah stand up selalu beririsan dengan politik? Tidak. Enggak ya? Mungkin kalau Panji, kalau kami, mungkin Mamat juga pernah ke sini banyak mengolah materi-materi politik. Tetapi ada juga sebenarnya stand up comedian yang tidak resah di situ. Misalnya Raditya Dika atau misalnya di komika-komika yang suci yang baru ikut kompetisi. Biasanya datang dari keresahan hidupnya gitu loh. Keresahan hidupnya? Ya, tetapi kebetulan kalau saya ini gini-gini udah kepala 5 juga ini, udah 50. Kalau Semi sama Rindra kayaknya tidak resah dalam hidupnya, cuma resah melihat kehidupan orang Indonesia. Enggak juga. Kami ada keresahan juga sebenarnya. Tapi kelihatannya ini makin dominan aja, makin dominan. Saya lagi nguliahin anak 2 loh. Jadi resah juga. Resah juga ini kok dikirim bulanan habisnya cepat. Dulu kayaknya cukup-cukup aja gitu. Ini kan sekarang ini makin cepet gitu. Dan banyak yang tadinya komika yang seperti Pak Asem tadi bilang, kalau sebenarnya dia concernnya bukan politik, bukan ibarat ekonomi atau segala macam, tapi karena keadaannya seperti ini dia akhirnya ngomong politik juga gitu, Bang. Jadi ya itulah yang terjadi. Politik itu sebuah fenomena yang dia lihat ya, sehingga itu yang diungkapkan kira-kira. Karena gini loh, kalau dibilang bahwa ngomongin politik berat itu saya tidak setuju sih, Daeng. Saya tidak setuju karena semua hidup kita itu berurusan dengan politik. Misalnya bahkan Iwan Fals pernah mengangkat lagu-lagu yang nuansanya politik. Misalnya kan kritik sosial. Iya, kritik sosial. Tetapi itu kan menyangkut ke kehidupan yang dia potret dalam karya seninya. Misalnya yang galang rambu anarki, terus BBM naik tinggi, susu tak terbeli, orang pintar tarik subsidi,
anak kami kurang gizi. Itu kan politik, tetapi kaitannya dengan kehidupan gitu loh. Artinya ketika saya punya anak, susu tak terbeli, itu kan gara-gara lu salah dalam membuat kebijakan politik. Ketika BBM naik, BBM kan kebijakan politik. Harga BBM itu kebijakan politik. Jadi salah kalau misalnya politik itu ngawang, politik itu dekat dengan kehidupan kita kalau menurut saya. Jadi menurut saya sebenarnya politik itu dibikin ngawang, itu hanya akal-akalan politisi di atas supaya anak-anak muda ini nggak mau melek politik sehingga mereka bisa terus berkuasa. Politik dinasti ini bisa terus. Ya, ini enak nih bahas politik dinasti. Gimana nih Sam? Politik dinasti kita kan bukan cuma di tingkat pusat, di daerah-daerah juga menjangkit ya. Ya itulah. Kalau daerah dulu sih sebenarnya karena di setiap daerah tuh ada dinasti-dinastinya. Terus meranjak ke pusat. Menginjak pusat. Kalau Bukannya dari pusat yang beri contoh ke daerah sehingga orang di daerah mempraktekkan. itu juga bisa mengamplify. Tapi sebelum yang di pusat ini kan daerah udah punya dinasti-dinastinya, Deng. Contoh misalnya di Sumatera udah ada dinastinya, di Banten itu lebih kental dinastinya. Tetapi yang mengerikan daripada politik hari ini menurut keyakinan saya, kata Panji ya, menurut keyakinan saya, itu kan teknik majas juga ya. Eufemisme. Kalau MK sudah diakalin, kalau konstitusi sudah diakalin, kedepannya pasti dia akan nyoba ngakalin yang lain. Nggak mungkin dia berhenti sampai di situ, Dayeng. Kalau konstitusi udah diutik-utik, nggak mungkin dia berhenti di situ. Pasti akan berlanjut. Akan berlanjut dan dicoba terus kan. Sekarang dicoba militer makin merangsek ke kehidupan sipil, sampai bikin saingan Indomart dan Alfamart dikuasai juga oleh militer. Iya. Semi singgung nih, Kopdes ya. Iya, artinya kan itu adalah wujud, ini MK udah berhasil nih gua kutak-kutik. Gua kutik yang lain. Berarti kalau begitu, kita harus menghalau kutak-kutak-ketiknya itu. Supaya nggak berlanjut. Idealnya begitu. Idealnya begitu, tapi kan kami punya kekuatan hanya mikrofon. Iya. Kekuatan kami hanya bicara itu. Tapi saya lihat Gerindra kekuatannya bukan cuma di mikrofon. Apa itu? Bajunya udah kayak Prabowo. Ini sengaja nih, karena coba ceritakan dulu. Namanya juga Gerindra kan, jangan-jangan ada hubungannya dengan Dia Gerindra. punya sebuah. Jangan dulu, apa Gerindra orang Gerindra nih? Tidak. Banyak Saya yang akhirnya dikira begitu. Tapi Bajunya saya lihat kan ini baju-baju tipikal orang-orang Gerindra ya. Safari. Bisa diceritakan dia punya akun, followernya udah ratusan ribu juga di Instagram. Itu Kementerian Kegelapan, diceritain aja dulu. Gimana tuh ya? Saya pernah dengar tuh Kementerian Kegelapan. Iya, itu ya jadi sebenarnya kami itu ini terbentuk ketika waktu Mas Gibran itu ternyata bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Nah, kami kira ini buat kami itu adalah awal dari kegelapan buat kami. Nah, jadi kami itu ingin kan waktu itu Pak Prabowo kan bilang kalau Indonesia itu akan menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Nah, kami setuju dengan Indonesia Emas 2045 itu tapi hijriyah, Bang. jadi kami coba mengawal itu. Kementerian Kegelapan itu mengawal lah. Ya, ini karena pada saat itu kami merasa udah masuk ke era kegelapan lah. Nah, jadi kami coba pengawal Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 hijriyah tapi. Iya. Jadi gelap ya? Iya. Kalau saya kan basicnya dulu bukan aktivis lah, saya nggak pernah mengklaim diri saya aktivis. Tapi kebetulan di akhir 98 saya lagi tugas akhir, nggak ada kerjaan lain, orang demo saya ikut demo. Ini merendah. Sudah berorasi, tapi sudah berorasi. Nah, saya berorasi tuh. Nah, itu saya anggap itu dulu orasi saya tahun 98, itu saya anggap stand up comedy ternyata. Karena setiap itu kan kita bingung Bang Abraham. Kalau saat itu. Dan dulu 98 itu di mana dulu saya di Jakarta? Saya di ITB, di Bandung. Lebih keras lagi ya? Dulu kan kalau kita demo di kampus paling 100 orang, 200 orang udah banyak. Ya udah senang kita. Iya, begitu 98, ribuan. Makanya semangat. Dari pagi sampai sore. Tapi bingung juga panitia. Ini siapa nih yang datang? Udah sore-sore harus dihibur. Muncullah saya gitu berstand up comedy. Jadi udah pakai, sebenarnya saya tidak sadari saya lah stand up comedian pertama. Iya. Sejak Orde Baru ya? Iya, saya bilang. Mau jatuh di Orde Baru ya? Materinya begini, turunkan Soeharto, saya bilang. Saya lagi bercanda, turun beneran. Jangan dilanjutkan. Nah makanya nih kabinet bayangin saya bercanda takutnya nanti beneran. Seb, di kabinet bayangin nanti itu yang akan dipentaskan,
Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan itu? Jadi Kritik sebenarnya nanti sosialnya? keresahan kami masing-masing lah. Saya itu punya komunitas namanya Stand Up Indo. Saya pernah jadi presidennya. Kami mengklaim diri presiden. Jadi saya akan berorasi seolah-olah presiden komedi lah, tapi secara komedi. Oke. Memotret dia sebagai menteri kegelapan. Oh, menteri. Jadi Rindra menteri ya? Menteri. Berarti Rindra masih di bawahnya Sam ini ya? Karena kan Sam Iya, presidennya. presiden. Enggak juga sih. Sekarang kan Selevel? bisa juga selevel karena Oke. kita sekarang presiden dan Seskap mana yang lebih tinggi kita juga bingung hari ini. Iya. Karena Pak Presiden juga nggak tahu menterinya ngapain gitu loh, Iya, kadang-kadang. semua harus lewat Seskap, kabarnya seperti itu gitu kan. Jangan Berarti dulu Sam. Jadi Rindra ini kan tadi menteri kegelapan. Iya. Apakah dia menteri kegelapan Seskap atau apa nih? si ah Rindra? itu saya bingung juga. Nanti dia yang jelaskan lah. Nanti aku Tapi jelasin dia di sudah acaranya. melakukan banyak apa? Pergi ke Kopdes, pergi ke Iya, IKN, iya. udah banyak juga Udah dia melakukan. kunjungan lapangan lah. Kunjungan lapangan. Sesuai dengan bajunya juga. kan? Terus Iya. nanti ada wakil perempuan juga, yaitu Mega Sasalbila. Terus ada Coki Pardede, itu dia sebenarnya buzzernya 02 nih. Waktu kemarin ini kita tarik ke sini gitu. Siapa tahu dia mau bertobat. Udah bertobat nggak dia? Katanya bisa juga nanti berpindah haluan. Tergantung invoice-nya katanya. Iya, iya. Terus nanti ada David Nurbianto, dia itu dulu dukung Anies. Jadi ini perwakilan anak Abah. Lalu Jadi lengkap ya? jadi lengkap. Oke. Terus nanti ada Ajis Doa Ibu, itu presiden Stand Up Indo yang sekarang. Lalu ada Rocky Gerung. Oke. Itu apa nanti sebagai apa terserah dia lah itu. Ada Ferry Amsari dan Tom Lembong. Anak Abah juga ya? Enggak, dia sebagai pakar apa? Pakar gula. Ekonomi. Pakar gula, pakar gula. Pakar gula deh. Pakar gula Jadi nasional. kami coba mengemas kondisi politik hari ini menjadi sebuah lelucon yang bisa kita nikmati. Kita nikmati baik waktu kemarin milih 01, 02, 03. Karena kita semua kan sekarang ya Iya. dapat efeknya, Bang. Jadi yang 03 mau kami hibur cuma dapat 16%. Terus yang 01 juga kami mau hibur tetap kalah. Yang 02 mau kita salah-salahin di situ. Gara-gara lu semua ini gitu. Jadi Sam, itu pertunjukan akbar ya kalau menurut saya. Iya bisa dibilang gitu, hanya kita targetnya sekitar 800 seat ya, 800 seat di Karena saya lihat ada kursi yang sudah sold out ya. Ah, ya. Saya sendiri mau beli sudah kehabisan. udah nanti bisa kami sediakan. Luar biasa Ya, ya. kan ordal, pakai ordal. Budaya Kita Indonesia ini kita. Budaya Indonesia itu harus kita lestarikan. Jadi kita mau tanya Rindra dulu nih. Dia ini fungsinya apa tuh? Menteri Kegelapan kan? Iya, dia akan stand up juga, terus kami akan memandu talk show seperti ini Oke. dengan Tom Lembong, Rocky Gerung, dan Ferry Amsari. Jadi semua isinya tentang kritik sosial kira-kira gitu ya? Bisa juga membela rezim, silakan ada Coki kan di situ. Oke, jadi Iya, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, paling nanti pulangnya kita cegat. Iya. Oke, jadi ini kalau saya membayangkan ya, saya membayangkan pertunjukan ini agak mirip-mirip ketika Panji lakukan stand up ya. Iya. Pertanyaan saya Sam sama Rindra nih, nggak tahu yang mana yang jawab nanti. Anda nggak khawatir bernasib seperti Panji habis stand up kan sempat dipermasalahkan sempat diperiksa di Polda. Nggak khawatir dan Yang berasa sih enggak ya. Kalau saya soalnya brandingannya kan mendukung pemerintah ya. Brandingan aku tuh itu. Oh, jadi kalau Rindra dia brandingnya mendukung pemerintah. Kemarin Pemerintah dia dengan cara kami. kunjungan lapangan ke Kopdes ya. Iya ke Kopdes. Ke Kopdes. Kopdes, dia Kan, melihat. kalau semi apa tuh? Kritik pemerintah. Kritik pemerintah. Saya dulu semi anak abah juga, saya mendukung 01 juga kemarin, tetapi dengan agenda saya sendiri. Oh, jadi semi ini mantan anak abah. Mantan anak abah atau pernah diklaim anak abah. Oh, jadi Karena anak asli lucu juga anak abah, Batak, Kristen lucu ya. kan nggak apa-apa kan? Kan nggak semua anak abah Islam kan? Oh iya Kan gitu. harus pluralisme kan? Iya, tapi kan waktu itu brandingannya anak abah itu karena dekat dengan kelompok tertentu, kanan konservatif Oh, gitu. begitu. Makanya saya masuk mendukung Anies Baswedannya aja, karena menurut saya waktu itu saya membawa agenda sendiri. Saya kan 98 bukan aktivis, hanya ikut demo. Wah, ini merendah lagi. Iya, hanya ikut demo di 98. Nggak mungkin dong saya pilih Prabowo dengan kasus HAM-nya, saya bilang satu. Kedua, saya nggak mungkin pilih Gibran karena ada kasus di MK. Ketiga, saya nggak mungkin milih PSI
Ya itu nggak perlu penjelasan. Makanya Semi masuk ke 01 ke anak Abah. Ke anak Abah. Bukan Abah, ke Anis. Iya, ke Anies. Terus Oke. ditelepon sama om saya. Ya. Beneran ini? Iya. Ngapain kau ke situ? Katanya. Kan orang Batak kan. Itu kan kaum radikal, katanya. Tapi kan banyak juga orang Batak di anak Abah. Iya, ada Saud Iya, Situmorang. makanya saya diam dulu kan. Oke. Diam. Dia ini tahu lah kan Batak Kristen kan PDI garis keras. Oh, kan. gitu ya. Iya kan bener kan? Iya. Oh, ngapain kau ke situ? Iya. Kan itu kan pendukung radikalisme. Saya diam. Iya. Besoknya baru diketoklah di MK. Terjadilah pengkhianatan Jokowi terhadap Banteng. Iya. Ditelepon lagi. Baguslah kau ikut situ kan. True story. Jadi begitu ceritanya. Iya, jadi setelah terjadi pengkhianatan baru semua sadar. Kalau sebelumnya kan Jadi berarti kalau begitu Semi ini bisa kita bilang dia ini pasti dekat dengan Anis ya. Ya bisa ya dibilang kalau definisi dekat pernah diundang buka puasa ya datang walaupun nggak puasa gitu. Kalau Rindra kan sudah mengklaim dekat dengan Prabowo, apalagi kalau kita lihat bajunya. enggak, saya juga di grup WhatsApp kementerian tidak ada saya. Saya Sudah di-kick dia. buru-buru di-kick Pak, saya orang nggak ada. Bajunya udah meyakinkan. Padahal dia nol APBN. Tapi kerja nyata. Betul. Kemarin dia ke Kopdes mengunjungi, terus gimana tuh? Cerita Ngelihat dulu ada dong. yang Oh ya, jadi tokennya gimana? kami kunjungan lah ke beberapa kopdes. Di mana tuh Kopdesnya? Di waktu itu di daerah Cilengsi Cilengsi, ya. ada beberapa kopdes lah. Nah di kunjungan pertama itu kami lupa nama desanya, tapi itu dia benar-benar di depan kantor desa, Bang. Habis itu kami kunjungan situ tutup si kopdesnya itu sekitar jam 11 kayaknya kami di situ Kan lah. memang kayaknya Kopdes belum diresmikan ya? Sudah ya? Belum, kayaknya mungkin masih habis kelar pelatihan pada capek staff-staffnya habis latihan militer. Nah, itu kami di situ melihatlah Kopdes itu seperti apa, langsung ternyata benar pintunya ada 8, Bang. Kenapa? 8 seperti Prabowo kan 8 dia favoritnya. Pintu itu ada 8 setiap. Feng Iya. Shui-nya begitu Mungkin kali ya. begitu ya Feng Shui-nya. Ada 8. Terus habis itu kami lihat itu loh. Kami sadar yang kami lihat itu kok tokennya mau habis, token PLN-nya, token listriknya mau habis, Oke. udah nyala-nyala. Kami isiin aja. Kami isiin aja. Bentuk sumbangsi, Bang. Bahkan Sumbangsi. dia bukan nol APBN, dia menyumbang ke APBN yang lagi defisit itu. Iya. Berarti dia pendukung fanatik ya? Oh, iya. Pendukung fanatik religius. Iya, Ya, Bang. silahkan netizen simpulkan. Silakan disimpulkan. Apakah dia bentuk satir atau Silakan tidak? disimpulkan. Simpulkan sendiri karena art ini ketika dijelaskan bukan lagi art. Kalau melihat bajunya sih pendukung setia nih kayaknya. Pendukung Nah, terima kasih atas pemahamannya, Bang. Saya agak penasaran, apakah di dalam acara nanti itu kan kelihatannya ada pendukungnya Anies nih, ada pendukungnya Pak Prabowo, Ya. bajunya nih, ada nggak pendukungnya Ganjar nanti situ? Ya kami cari-cari, kayaknya mereka malu. susah tidak semudah Zaman dulu, itu, Bang. tidak semudah itu. Masih kan. kena mental katanya. Jadi nggak ada benar-benar. Ya nanti mungkin Sementara dicari. di kabinet. Kami masih nyari. Masih Kami nyari masih kemarin nyari. itu. Atau bisa nggak peran itu diperankan oleh Rocky Gerung? Nggak beda ya? Iya bisa juga nanti kita cobalah. Kalau dia kan bisa kan. Dia kalau ditanyakan, Anda harus mengerti konstruksi ya gitu kan. Gitu. Bisa nanti itu dia. Sam, sebagai pengkritik nih, apa yang Anda lihat yang paling memprihatinkan keadaan sekarang nih? Ya itulah karena Apa? kalau menurut saya ya dari Makanan gizi bergratis atau apa? iya, itu artinya kan sebenarnya cuma akal-akalan aja. Jadi ketika kita mengkritik MBG dianggap, wah Pak Prabowo kan merasa disalahkan. Tujuan saya mulia kok untuk memberi makan anak-anak Indonesia, oke. Tetapi dari katanya yang 15.000 per porsi itu, apakah benar manfaatnya 15.000 juga sampai ke piring anak-anak kita gitu kan. Yang diprotes kan sebenarnya tata kelolanya gitu. Dan ternyata mereka belum mampu melakukan itu, kebocorannya di mana-mana. Ketua BGN udah ganti 2 kali loh. Udah ganti 2 kali. Dan yang terakhir, udah diganti 2 kali, bukan juga ahli gizi. Sampai bilang mitos yang kita percayai waktu SMA atau SMP, bahwa telur bikin bisul. Itu kepala BGN ngomong begitu, itu kan mitos. Menurut pakar gizi itu nggak bener gitu. Tapi ini kepala BGN-nya sudah ngomong gitu. Begitu. Bahwa telur bikin Artinya kan sekarang negara dikelola oleh orang-orang yang nggak kompeten gitu. inkompeten ya. Inkompeten. Terus kita tahu wamen-wamen semua rangkap jabatan jadi komisaris gitu. Artinya kan sebenarnya gaji wamen itu kurang ya ditutuplah jadi dari gaji komisaris. Itu kan sebenarnya udah akal-akalan. Oke.
Kenapa itu sebabnya? Sebab utamanya adalah menurut keyakinan saya, karena MK tadi, kalau aturan yang paling krusial aja udah dilanggar, apalagi yang nggak dilanggar ke belakangnya. Jadi itu permasalahannya. Kalau menurut saya begitu sih, Bang. Kalau kita mau tanya nih, Rindra Prabowo nih. Jadi Rindra Prabowo sih. Bukan Rindra Danantara. Biasanya kan orang dalam tahu tuh order. Iya, Apa iya. sih sebenarnya problem yang... Iya. Problemnya dari kami sih sebenarnya gini, karena ini sebagai Rindra ya Bang ya. Sebagai Rindra itu menurut Rindra Danantara kan? ya Rindra Dana dulu deh. Rindra Danantara tuh masih mendukung Prabowo. Ini kalau saya sebagai warga negara biasa, itu melihatnya memang dari pemerintah sendiri, khususnya Pak Prabowo, belum menyadari kalau seperti Pak Sam bilang tadi, yang kami kritik itu adalah tata kelolanya. Dimana kan sebenarnya yang berefek sama kehidupan bermasyarakat, ya tata kelola tersebut. Bukan idenya. Bukan tujuannya. Bukan ide lah. Bukan idenya ya. Ide. Sementara yang tata kelolanya yang bermasalah, terus habis itu tadi yang Pak Sam bilang, apakah betul sampai ke piring anak-anak ini sesuai dengan nilai yang dikatakan, terus habis itu yang keracunan, yang membuat anak keracunan kan bukan idenya tapi tata kelolanya gitu, Bang. Terus habis itu banyak lagi kayak mungkin nanti Kopdes yang ternyata di awal dijanjikan keuntungannya sampai sekian, itu masih zaman Pak Budiari waktu itu kan, disebutkan kalau namanya satu Kopdes ini bisa 1 tahun itu sekitar sekian miliar. Ternyata kemarin laporan yang di Blok M 78.000 ini ya penghasilannya. Kan seperti itu yang jadi efek ke masyarakat kembali lagi adalah tata kelolanya. Tapi Idenya sebagai apa-apa. wakil pemerintah bisa juga dijelaskan itu. Oh. Yang soal bahwa keracunan makanan itu benar. dalam Nah ini rangka saya sebagai Rindra Danantara sekarang ya. Bipolar dia ini memang. Oke. Saya tergantung kebutuhan aja. Nah, kalau Tergantung invoice. Iya. Tergantung info. Info yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau mamanya dari saya pribadi sih, kalau kembali lagi ini Pak Prabowo ini sebenarnya tahu apa yang kita nggak tahu, Bang. Oh gitu ya? Nah iya, jadi kan anak-anak keracunan segala macam itu kan sebenarnya ini kita harus tahu, harus ingat kembali Pak Prabowo waktu zaman kampanye mengatakan kalau dia pengen membuat program 10.000 dokter. Ada program kampanye dia. Nah, disiapin dulu pasiennya. Dari yang keracunan Aku udah ini. serius didengar terus. Ya kan Rindra Danantara sekarang. Nah, inilah Kementerian Kegelapan begitu. Iya. Jadi pasien yang disiapin. Pasiennya disiapin. Lewat BGN. Lewat MBG BG ini. Ya karena kan kalau misalnya ada 10.000 dokter nggak ada yang keracunan, ya apa yang mau diobatin? Iya gitu. betul. Berapa? Kasihin dulu pasiennya. Udah itu. Oke. Programnya holistik sebenarnya. Tapi menarik nih tadi apa yang disampaikan Rindra Danantara nih, bahwa idenya menarik, idenya bagus ya. Saya juga pendapatnya. Iya, ide tentang MBG itu bagus, ide tentang Kopdes itu bagus. Tapi permasalahannya adalah bisnis prosesnya, tata kelolanya ya. Ya tapi nggak visible juga ternyata kan. Semuanya mau dilakukan serentak. Ternyata saya cari-cari di sekitar rumah saya pun udah ada Kopdes gitu. Terus pelatihannya juga harus pelatihan militer, itu kan sebenarnya nggak nyambung ya. Jadi kemarin saya bilang, nih saya lulusan ITB, saya bahkan kemarin tampil di gereja saya tuh ada sebuah acara lah. Saya bilang, jadi sekarang stand up comedy udah. Jadi semi sering juga ke gereja, saya kira jarang. Iya. Mau menghapus dosa. Terus saya bilang kan, saya ini walaupun stand up comedian, saya bilang gini, saya tidak pernah malu sebagai stand up comedian. Sebagai pelawak, karena lawak menghasilkan seni, dan seni adalah produk intelektual. Jadi seniman itu intelektual. Oh, tepuk tangan semua kan. Ya itu saya pengen menaikkan nilai saya saja sebenarnya. Saya ini lulusan ITB, tepuk tangan lagi. Jangan tepuk tangan, saya bilang. Itu kenapa Indonesia begini-begini aja. Lulusan ITB-nya malah jadi stand up comedian, saya bilang kan. Malah Kopdesnya dikuasai oleh militer. Ada orang militer tuh, sesama jemaat. Ternyata ketawa juga orang itu. Apa Pak? Bapak mau menggantikan Indomart dan Alfamart? Oh, jadi udah mulai roasting juga sesama jemaat. Nggak tahu habis itu saya mungkin didepak juga dari gereja. Nggak boleh masuk lagi ya. Ya tapi kan itulah artinya seni ini adalah produk intelektualisme. Jadi sebenarnya ngelawak ya ngelawak, tapi kan tuh ada proses. Kayak abang aja tadi kan nggak nebak kan bahwa ya
pernyataan dari Menteri Kegelapan Rindra Danantara ini Iya. mau menyediakan pasien, siapa yang nebak ke situ? Nggak Saya juga aja. gitu. Itu kan butuh proses critical thinking. Iya, iya. Jadi orang yang melawak ini atau stand up comedy ini harus yang tinggi IQ-nya ya, Sam ya. Ya mudah-mudahan. Lah. Tapi kalau tadi di compare dengan Panji, ini juga ada ada tujuannya saya bertamu ke sini. Gimana tuh? Karena kan bubble kami bubble stand up. Penonton kami penonton stand up. Orang-orang yang suka saya suka stand up duluan, baru suka politik. Nah kalau penontonnya Daeng kan banyaknya yang memang fokus politik. Siapa tahu belum tahu kami sebelumnya gitu loh. Jadi Terkenal lah saya ya sama Rindra ini. saya ingin juga Terkenal memperluas nih. bubble-nya yang tadinya concern-nya hanya politik, ini ada olahan politik secara komedi dan satir. Nah, kalau Panji ini kan dia masuk Netflix dulu baru orang-orang tahu gitu. Nah, ini tapi kan nggak tahu bahwa itu ada live sebelumnya di Indonesian Irana tuh mungkin orang-orang yang memang suka komedi, bukan suka politiknya sebelumnya. Oke. Ketika diangkat ke Netflix baru menjadi nasional. Nah, mudah-mudahan ini kita ada penonton baru. Jadi jangan sampai teman-teman ya, pemirsa Bang Daeng Abraham Samad tahu saya dan Rindra setelah kami dipanggil polisi gitu loh. Wah, udah ancang-ancang ini ya. udah Iya, jadi sebelum Kemungkinan itu selalu ada. ini kayak Panji kan setelah ada kasus polisi orang jadi tahu semua Panji. Oh itu padahal itu kan Agustus itu show-nya. Masuk Netflix di Desember ya. Iya. Jadi ada waktu. Jadi dikasusin Januari, Ini Agustus juga nanti kan? Agustus. Nanti dikasusin juga Januari. Jangan sampai deh. Oke. Penonton kami sampai 1.000 saja tidak. Kalau Mas Panji kan 10.000. Tapi kalau viral mah Iya benar. Iya. Jadi berarti nanti masuk juga di Netflix ya? itu kalau memang nanti Netflix mau beli dan berani gitu. Tapi rencananya kami selain di Netflix kami mungkin mau ke apa? Oh, kita mau masuk ke ini apa namanya? Polistub kemungkinan. Polistub. Jadi di YouTube juga nanti ini ada ya? Kami mungkin nanti bekerja sama Iya. dengan sebuah platform, tapi kami tidak bisa sebutkan di sini. Oke. Jadi ini produknya akan kita jual ke sebuah platform lah. Oke. Bung Semi, Bung Rindra, ini kan menarik kalau hari ini kita lihat ada yang menggelitik kita ya tentang penegakan hukum. Ya kan? Banyak orang bilang penegakan hukum itu di Indonesia itu kayak sandiwara aja. Gimana tuh pandangannya? Coba dari Menteri Kegelapan. Waduh, kalau aku justru mungkin butuh arahan dari Abang yang waktu dulu pernah ini juga udah mengalami cicak buaya 1 kan. Iya, pas beliau ya. Iya, pas beliau, pas Abang itu. Gimana kalau kami sih ya dulu sebenarnya kami melihat itu ya pasti membandingkan ke sana. Tapi kan kalau Abang benar-benar di dalam putaran tersebut yang pertama. Kalau kami ya orang luar hanya sebagai melihat ya pengamat aja gitu. Tapi kalau dulu tuh hitam putih banget. Iya, Cicak buaya itu kami pihak KPK udah semua tuh Iya, waktu kami itu ya. KPK semua gitu. Kalau sekarang nih kami bingung mau pihak yang mana. Betul. Kami ada, kami seperti itu gitu. Bingung Tapi kalau gitu. perbandingannya gimana, Bang? Oh, malah kita yang nanya nggak apa-apa ya? Karena ini menarik soalnya. Iya. Sekarang tuh bingung mau pihak ini kayaknya salah, mau pihak ini juga salah gitu loh. Iya. Aku juga bingung sih. Bingung, sama-sama bingung kita Bayangkan saya aja penegak hukum bingung. Iya. Apalagi Semi kan. Iya. Yang saya bingung itu ada emas 74 kg, nggak ada yang ngaku. Punya siapa itu? Kalau nggak ada yang ngaku, buat saya aja sini. Iya. Yang bercanda-bercanda ngaku yang mega itu aja malah didatengin Iya. rumahnya sama polisi. Iya, dia bercanda. Dan gini loh, sebenarnya yang mengerikan dari Indonesia itu tingkat korupsinya semakin tinggi ya. Bahwa di zaman saya kuliah dulu, paling besar tuh Edi Tansil, ingat nggak? Iya, kasus Edi Tansil. 1,3 triliun. Itu udah kayak kami udah Wow gitu kan. iya. Habis itu Ya karena kan dolar pada saat itu rupiahnya masih 2.000. Oke lah, zaman SBY namanya Century Gate 6,1 triliun. Iya. BLBI. Udah jadi skandal perbankan. Skandal nasional aja. Ini baru di satu titik loh, di kafe dan di rumah Sentul, itu nilainya udah 500 miliar. Tapi kan ada sebelumnya juga yang orang Mahkamah Agung itu di rumahnya 1T. Iya. Kan yang Di panitra Mahkamah Agung kan itu di rumah. Mengerikan lah. Jadi maksudnya itu baru dari level-level rumahan, belum skandal bank itu. Jadi saya bisa simpulkan nih, kalau salah tolong diluruskan. Berarti Bung Semi mau bilang yang kaya di Indonesia itu sebenarnya bukan pengusaha ya? Iya itu ya. Iya. Makanya nih. Koruptor ya? Kita salah ngambil jurusan waktu sekolah dulu gitu.
Iya. Capek-capek belajar teknologi, ya tahu gitu kan saya masuk ke ini aja ya, ke Akpol. Oke, jadi apa yang harus diperbaiki nih, Sam? Saya sih jadi gini loh, pada prinsipnya kalau kita masyarakat sipil ya, Ya. kan akhirnya mengikuti. Kalau misalnya kita tidak suka sesuatu dan ambil action, nanti dikiranya mau makar, gitu kan ya. Tetapi prinsipnya lah, kalau bagi saya dulu ya, kita ini bukan revolusioner, Oke, ya. Saya bukan Che Guevara, Bang. Guevara. Yang berani angkat senjata melawan. Oke. Ya kalau saya kenapa waktu itu bergabung ke 01, karena menurut saya pemilu adalah sebuah sarana untuk mengganti penguasa. Dan sarana itu sarana yang sudah diberikan gitu. Walaupun prosesnya kita tahu banyak carut marut, banyak plot hole-nya, banyak manipulasinya, tapi itu salah satu cara yang paling masuk akal untuk mengganti penguasa. Makanya saya dukung yang perubahan. Itu aja, sesimpel itu saya mikirnya gitu. Jadi kalau saya berpikir ya 2029 kita jangan lagi mengarahkan suara ke yang incumbent sekarang yang ada bau-bau dengan yang hari ini, itu aja. Nah, dari sekarang sampai 2029 kita berdoa supaya Indonesia baik-baik aja. Kalau saya sesimpel itu. Tapi kalau teman-teman ada yang bikin kabinet bayangan yang mungkin nyalainya lebih besar dari saya, silakan, saya juga mendukung. Kalau berhasil ya saya ngikut lah. Kalau semi kabinet bayangin ya. Bayangin lah. Bukan bayangan ya. Biar tensinya agak turun lah. Kalau sekarang kan tensinya terlalu tinggi, kita turunkan sedikit tensinya gitu loh. Kita dengar dulu nih Rindra Prabowo nih. Rindra Danantara. Iya. Apa yang harus diperbaiki nih? Kalau kami dari Kementerian Kegelapan ya, menurut kami ini Indonesia udah arah yang tepat kan, ke arah kegelapan itu sendiri memang. Nah jadi terserah kalau mamanya rekan-rekan mau merubah kayak Pak Sam gini, kami sebagai bagian dari pemerintah dalam tanda kutip, kami support lah kalau mamanya kayak Pak Sam gini, karena kan acara-acara seperti beliau ini harus ada wakil pemerintahnya juga kan. Jadi setidaknya kita nggak bakal Pak Sam digeruduk, digerebek kan ada. Saya wakil pemerintah. Dia juga bilang kalau kami mengundang para Intel. Iya, silakan. Yang penting beli tiket. Yang penting beli tiket. Mau datang 200 orang bagus gitu. Beli tiket. Beli tiket. Iya. Jadi kalau kalau yang perlu diperbaiki ya, saya rasa sih kalau mamanya tetap kayak sekarang, tugas kami diuntungkan lah Pak. Karena memang mengarah ke kegelapan itu. Cuman kembalikan lagi kepada masyarakat, apakah mereka tetap mau Indonesia ini mengarah ke kegelapan atau kalian memang pengen melakukan perubahan seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan ini. Sam tadi bilang dia bukan orang yang seperti Che Guevara yang ingin perubahan lewat revolusi, tapi dia pengen perubahan itu secara konstitusional. Seperti gitu kira-kira ya. Sebenarnya Che Guevara juga konstitusional. Hanya kan kita tidak punya kekuatan itu kalau saya mengukur diri lah gitu. Sam, kalau menurut Anda nih Sam, ini kan kita lihat ada krisis yang lumayan berdampak nih buat kita ya. Kata orang nih, krisis yang sedang berlangsung sekarang ini, yang paling kena dampaknya katanya orang-orang yang ada di tengah nih. Seperti kita mungkin. Dampak yang terasa langsung itu apa tuh Sam kira-kira? Ya itulah. Ya nggak bisa sekolahin anak atau nggak bisa berikan jajan? Maksudnya kelas menengah ini didrag menjadi turun gitu loh. Kan sebenarnya penyangga bangsa ini kelas menengah. Kenapa 98 akhirnya berhasil? Karena kelas menengahnya udah kena. Terus gara-gara waktu itu kan dari perbankan kan mulainya likuidasi puluhan bank atau ratusan bank likuidasi, akhirnya ke industri juga terkena, banyak PHK, kelas menengahnya udah mulai gerah akhirnya gerakannya tidak bisa. Bayangkan dulu Dayang kepikiran nggak sih Soeharto bisa diturunkan? Nggak kepikiran kan? Tapi turun juga gitu, karena kalau sekarang itu ada symptoms kesananya, tetapi karena mungkin masih ada harapan, nggak usah diturunkan, 2029 bisa kita ganti dengan cara yang lebih smooth gitu ya. Ya udah kita tunggu aja. Mudah-mudahan dari tahun ini ke 2029 kita sehat-sehat aja, itu aja sih yang bisa diharapkan. Karena kalau yang ngerinya dari hari ini, sebenarnya dolar itu kan dari dulu juga naik nilainya. Tetapi nilai psikologisnya itu sekarang udah 18.000 Dayang. Kalau misalnya kita bicara awal tahun 18.000 kayaknya nggak mungkin. Tapi sekarang
18.000 udah santai. Nanti nilai psikologisnya naik lagi 19, 20 gitu. Jadi berarti saya ingin bilang nanti pada satu titik kita dipaksa hidup dalam keadaan new normal 18.000. Iya, udah sekarang. New normalnya 18.000 hari ini. Ya kan? Dan itu nggak sehat ya sebenarnya. Ya gini loh, itu ibarat yang fenomena kodok itu. Oke. Kalau kodok dilempar ke air panas loncat dia. Tapi kalau kita sekarang kan air dingin, kodoknya masuk, dihangatkan sampai panas, airnya mati. Berarti kan kalau kita dipaksa hidup nih, Iya. ini kita tanya dulu nih Menteri nih, kalau kita dipaksa hidup dalam keadaan new normal 18.000, bukankah itu situasi yang sebenarnya ya, itu menjepit kelas yang ada di tengah, bahkan juga mungkin menurut saya ya bisa sampai juga sampai lapisan bawah kan. Iyalah. Iya. Walaupun kita selalu paham bahwa lapisan bawah itu ada bansos, ada insentif dan lain sebagainya, tapi kan menurut kepala saya nih sebagai orang yang bukan ekonom, mungkin juga akan berdampak kalau kita dipaksa hidup di new normal 18.000. Ya Gimana kan, tuh pasti. Menteri Kegelapan? Ya, kami mungkin menambahkan yang pertanyaan sebelumnya ya, Bang. Ini memang kami dari Kementerian Kegelapan concernnya sekarang adalah kenapa kegelapan ini datangnya terlalu cepat sebenarnya, ngebut. Iya, sebelum 2045 Hijriah ini jangan-jangan kita Indonesia bubar duluan nih. Iya. Nah, memang yang itu sangat terasa. Dan saya rasa juga apalagi sekarang baru ketika podcast ini di-take, Gubernur BU sudah ganti. Jadi maksudnya pengampu kebijakan tertinggi di Indonesia untuk ekonomi itu udah berapa kali ganti ya? Untuk moneter. Untuk moneter ya. Saya rasa juga rekan-rekan di sana juga udah bisa melihat juga kalau ternyata memang tidak ada yang solid. Jangan di dulu pemerintah. nih Menteri, Iya. kita mau tanya nih Ordal dulu. Oh, Ordal, oke. Apakah Dirgantara ya berarti ya? Gubernur BI ini mundur atau diminta mundur? Ini Nah, Ordal itu yang dia. tahu nih. Nah, aduh, kembali lagi, Bang, saya nggak ada di grup WA pemerintahan. Biasanya Ordal bisa kasih anu nih kita bocoran. Iya. Ya, tapi kalau lihat dari Yes, kejadian di masyarakat sampai token listrik aja nggak bisa ngisi, ini memang berat ini ya. Iya, Kopdesnya perlu kami isiin token listrik ya. Dan antara nih yang simpan duit, apa kita mau tanya nih, apa dia mundur apa dimundurin nih? Waduh, itu juga kami sebenarnya Nggak ada di masih WA group. tidak dalam grup. Jadi kami tidak pengen berspekulasi. Tapi ya memang kita aja kan waktu itu sudah ada ini ya. Ini kita sudah melewati demo Indonesia Gelap waktu itu kan. Itu kalau pemerintah masih menganggap itu adalah upaya menakut-nakuti, berarti memang di dalam sendiri tuh nggak merasa ada urgensi tentang masalah yang ada dihadapi masyarakat gitu. Jadi ya mereka masih santai-santai aja kayak pidato kita dibilang londo ireng segala macam. Hei antek-antek asing kan kayak seperti itu. Merasa nggak nih Bun Semi dibilang termasuk kategori Londo ireng. londo gimana? ireng? Itu sebenarnya gini, kalau ditarik sejarahnya kan itu londo ireng itu sebuah makna idiom untuk kelompok-kelompok pribumi saat itu ya. Iya, iya. Saya juga tidak mau mendikotomikan pribumi non pribumi, tapi pribumi saat itu yang lebih mendukung kekuatan Belanda kan. Itu londo ireng. Ya londo ireng, dan Belanda ini penguasa. Nah ini kan yang ngomong londo ireng Pak Prabowo kan penguasanya. Kok idiom londo irengnya keluar dari penguasa? Padahal londo ireng itu ada penguasa. Iya, artinya gini, dia mendukung penguasa kan, londo ireng itu. Nah ini berarti dia mau state bahwa dia bukan penguasa saat ini. Gitu. Iya kan, bahwa londo ireng itu kan mendukung Belanda. Belanda adalah penguasa saat itu. Oke. Nah sekarang kita dituduh londo ireng. Padahal penguasanya dia. Jadi dia mau state bahwa penguasanya bukan dia gitu. Jadi tidak nyambung ya. membingungkan gitu. Idiomnya salah gitu. Karena kalau tidak nyambung kita mau tanya nih, kriminolog nih. Dia kriminolog nih. sebenarnya. Dia banyak ilmunya Ya, memang. kriminolog bisa nggak dijelasin kita tuh gimana tuh sebenarnya? Apa yang sedang terjadi nih? Sebenarnya ya kalau kayak begini ada kalau di kami tuh kejahatan itu sendiri sebenarnya kan dipelajari. Seperti kalau memang yang di apa namanya kita tahu mungkin memang lingkungannya sendiri sudah kondusif untuk berbuat kejahatan, Bang. Oke. Nah jadi apa kan kadang-kadang yang kita bisa melihat lah seperti ada politisi-politisi muda ataupun aktivis lah yang percaya dulunya bagus percaya kalau dia bisa melakukan perubahan. Ternyata nah jadi ternyata di koruptor. dalamnya bisa ya mengarahnya ke sana. Jadi di dalamnya memang
karena itu tadi kejahatan itu sifatnya dipelajari gitu loh. Mungkin ntar di dalam dia nggak pengen belajar, taunya dipaksa belajar, atau ternyata dia belajar, oh ternyata enak juga ya belajar seperti ini kayak gitu. Nah jadi memang banyak faktor-faktor yang menyebabkan seperti itu. Nah jadi ya saya rasa sih dari yang kita lihat ya, bagaimana terutama yang sekarang pembagian kue-kue kekuasaannya itu semakin, kita aja sempat 108 kan menteri dan Wamen. dan wamen itu dan kepala badan. iya, dan kepala itu sampai 108. Itu bayangkan pelajaran-pelajaran dalam tanda kutip kejahatan yang terjadi di situ gitu loh. Ya kami sebagai orang di luar tersebut yang punya ketakutan-ketakutan terhadap dinamika yang terjadi dalam pemerintahan, ya mungkin kira-kira seperti itu. Ini balik ke jok 98 dulu Iya, sih iya. Bang, kalau mesti ingat ya, Iya. bahwa manusia Indonesia itu punya 3 sifat. Satu pintar, Oke. kedua jujur, ketiga pro pemerintah. Hmm. Tapi manusia Indonesia hanya boleh punya 2. Apa itu? Jadi kalau dia pintar jujur, udah nggak pasti dia nggak pro pemerintah. Ya dulu, kalau dia pintar dan jujur pasti dia nggak pro pemerintah. Iya. Oke. Kalau dia pintar tapi pro pemerintah, pasti nggak jujur. Iya. Kalau dia jujur dan pro pemerintah, pasti orang goblok. Itu di 98 tuh beredar itu. Di email, zamannya email dulu. Iya. Kayaknya masih relevan sampai hari ini. Jadi sampai sekarang gitu ya? Ya mungkin ya. Itu saya bilang kan itu joke 98. Nah kita tarik ke hari ini. Oke. Relevan nggak gitu loh. Yang bahaya kan kalau ngomong itu semakin relevan kan, sebenarnya itu bahaya sekali. Oke. Rindra, apa yang Anda mau sampaikan nih? Biasanya tuh kalau di podcast lain, saya tuh sebagai penutup tuh saya selalu mengatakan hidup Jokowi ya, kayak seperti yang. Tapi di sini kelihatannya tidak bisa. Kenapa? Nggak. Maksudnya gini, Pak Sem tadi sudah berpesan sebenarnya, tolong jangan Jangan berpihak. jangan terlalu menunjukkan sisi Kementerian Kegelapannya, Pak Sem bilang seperti itu. Karena saya takut pemirsanya Bang Abraham nggak tahu gitu loh. Jadi ini disangkanya nanti bener-bener anteknya Prabowo gitu. Dia nggak tahu. Misalnya, ya. Iya, tapi dia pernah ada kejadian, coba diceritakan Iya, yang gimana tuh? anak lu dipanggil. Oh, saya pernah dipanggil ke sekolah anak saya, gara-gara anak saya di kelasnya teriak-teriak hidup Jokowi. Kenapa dipanggil? Nggak, di rumah suka bercanda gitu. Di rumah tuh suka bercanda-bercanda gitu kami tuh. Jadi kalau kami habis main terus habis itu ya hidup Jokowi gitu-gitulah. Di rumah, nah dipanggil, kebiasaan dia di sekolah. Jadi dapat peringatan dari wali kelasnya. Iya. Oke. Anak bapak baik, tapi terlalu sering teriak hidup Jokowi katanya. Padahal itu candaan. Iya. Nah ya paling itu aja kalau dari kami ya mudah-mudahan ya sama seperti harapan Pak Sem juga. Yang penting mari kita bersama-sama sebisa mungkin tetap jaga kesehatan dan kewarasan. Iya. Setidaknya sampai 2029. Iya itulah. Iya. Mau apa lagi kita? Saya nih kira-kira apa nih? Saya sih harapan saya simple, supaya tiket saya sold out. Nah itu juga itu. 8 Agustus nanti, sehingga ya itulah kira-kira kita bisa Himbau dong netizen. Iya, jadi sold out kan lah tiket kami 8 Agustus ya di 2026. Tiketnya bisa dibeli di Tip ID, link ada di video deskripsi. Oke. Jadi prinsipnya adalah itulah, kalau kita rakyat tuh begini loh, kalau ekspektasi kita kepada Prabowo itu salah semua, artinya benar Indonesia menuju kemajuan, benar MBG ini berhasil, benar nanti rupiah itu menguat, benar nanti Kopdes itu membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya bersedia meralat semua prediksi saya. Jadi kalau Prabowo berhasil, saya seneng kok. Oke. Mungkin Anies Baswedan nggak seneng, itu urusan dia gitu kan. Tapi kalau saya sebagai rakyat, bayangin, Daeng, kalau tiba-tiba dolar ke 15.000, Kopdes harga murah-murah, beli beras di sana murah, terus MBG ternyata nggak ada keracunan lagi, semua rakyat Indonesia merasakan itu. Kita senang ya? Seneng nggak sih? Seneng. Kalau Prabowo bisa melakukan itu, hormat. Silahkan mau 5 periode, ambil. Gitu loh. Jadi kalau kita bagi saya. berharap bahwa Prabowo Hah. new normalnya 15.000 ya? Iya. Artinya gini, kalau semua yang direncanakan oleh kabinet, bukan bayangin, Iya. kabinet beneran ini benar gitu loh. Iya. Terus katanya Indonesia mau ke industri dan mobil SMK itu ada beneran, nggak apa-apa. Iya. Saya beli. Nah sekarang mau beli juga dealernya nggak ada, mau gimana kan? Artinya prinsipnya adalah kalau itu benar berhasil, kita sebagai rakyat Indonesia seneng nggak sih, Deng? Seneng lah. Karena saya tidak punya cita-cita juga untuk ada di dalam kekuasaan gitu. Cukup berada dalam
Kabinet Bayangin. Iya. Luar biasa apa yang disampaikan Bung Semi dan Bung Rinda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menginspirasi kita, Iya. menuntun kita untuk melihat kebenaran, bukan kegelapan. Iya. Dan sekaligus mencerahkan kita untuk melihat apa yang sedang terjadi di Republik kita. Siap. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up, dan sampai ketemu di acara tanggal 8 Agustus.